Salam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam acara Bisik, Bincang-Bincang Asik. Masih bersama dengan saya, Abrilianto Silitonga, dan saya akan menemani untuk sharing kita hari ini. Tema kita pada hari ini adalah hubungan orang tua dan anak. Wah, ini tema yang luar biasa. Tapi saya tidak sendiri hari ini. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa sekali. Saya akan sambut dan mari kita bersama sambut dia. Bapak Pendeta Yohanes Kote. Selamat datang Pak Pendeta Yohanes Kote di acara kami Bisik Bincang-Bincang Asik. Terima kasih, selamat bertemu juga pada kesempatan ini dalam acara Bisik Bincang-Bincang Asik. Terima kasih sudah hadir di acara kami Pak, dan kiranya kita bisa sharing bersama menjadi berkat untuk penonton yang ada di rumah dan kita bisa membangun bersama-sama. Terima kasih. Ya, sekarang saya tidak perlu panjang lebar. Tema kita yang sudah saya sampaikan tadi adalah hubungan antara orang tua dan anak. Nah, kalau kita lihat hubungan antara orang tua dan anak itu perlu harmonis, dan setiap antara orang tua dan anak pasti mengidamkan keharmonisan. Nah, kita coba lihat dulu, kita coba sharing bersama Pak Pendeta Yohanes Kote. Kiat-kiat apa saja ini? Kiat-kiat apa saja yang bisa kita lihat dan kita pelajari sehingga kita bisa dimotivasi nih dari keluarga yang bahagia dan harmonis. Ya, Pak Yohanes Kote, ini saya mau bertanya sedikit nih untuk hubungan keluarga antara orang tua dan anak ya Pak Kote. Mungkin Bapak bisa ceritakan saat ini sudah punya berapa anak nih Pak? Saya dan istri dikaruniai 3 orang putra. Wow, 3 orang putra ya Pak? Iya. Puji Tuhan. Yang pertama itu kita boleh tahu Pak siapa namanya dan Yang pertama bernama Adriel Leonardo Kote. wah, luar biasa. Yang pertama. Itu Yang kedua Adriel Jonah Abdinta Kote. Lalu yang ketiga Timothy Ebenezer Kote. Wah, luar biasa. Tiga-tiganya ini putra ya Pak ya? Semuanya putra. Putra, wah itu luar biasa. Ini kalau kita belajar dari garis keturunan dari sisi suku NTT ini bagaimana Pak? Putra ini. Kalau dapat anak putra Ya. itu suatu kebanggaan karena tradisi orang NTT khususnya orang Timur ketika mendapatkan seorang anak putra itu menjadi kebanggaan karena menjadi warisan keturunan generasinya, marga khususnya. Marga itu sangat penting, mirip dengan orang Batak. Wah, luar Jika biasa. mendapat marga anak laki-laki pasti akan menjadi bagian dari keturunannya. Wah, Dan itu luar bangga. biasa. Daripada angkat orang adopsi. Luar biasa ya Pak Kote ya. Walaupun nama Kote kan. Wah. Berbeda. Wah, artinya ada penerus Kote ya Pak? Iya, betul. Luar Ada biasa. penerus. Ini kurang lebih seperti suku Batak. Suku Batak itu penerus marga ini, patrialisme ya. Iya. Jadi menganut hukum patrialisme. Jadi keturunan tetap terus. Wah, luar biasa. Penerus bangsa ini. Betul. Pak Kote, ini saya sudah kenalan dengan anak-anaknya ini. Sekarang saya mau bertanya Pak soal pendampingnya Bapak ini. Istri Bapak ini berasal dari mana Pak? Pendamping saya orang Jawa Tengah, Orang Jawa Tengah ya Pak? orang Solo, Oh, orang Solo. kelahiran Magelang. Kelahiran Magelang. Wah, Itu pendamping saya. oh iya. Kelahiran Magelang ya Pak? Iya, betul. Kelahiran Magelang. Antara orang NTT dan orang Jawa bisa bertemu. Wah, itu luar biasa sekali. Luar biasa ini. Pak Kote, saya mau bertanya kembali ini Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak memiliki putra ketika istri? Iya, seperti yang tadi saya katakan bahwa seorang ayah atau calon ayah pada saat anaknya lahir dan kebetulan laki-laki sesuai dengan tradisi dari timur, itu luar biasa bangga, semangat,
walaupun sebelumnya capek. Sebelumnya capek ya Pak ya. Capek untuk urusan ke rumah sakit, Oh, iya. capek untuk bolak-balik, capek dalam beberapa hal untuk proses persalinannya. Puji Tuhan, pada waktu lahir semangat itu bangkit. Demikian. Wah, luar biasa Pak ya, perjuangan seorang ayah ini, perjuangan Iya. seorang ayah untuk menggendong anak. Jadi kesan Bapak yang pertama itu yang paling indah itu apa Pak? Saya bangga sebagai seorang ayah yang punya anak laki-laki, karena wajahnya mirip pada saat lahir, agak sedikit mengkerut, rambutnya sedikit keriting, dan wah, ini memang wajah aslinya. Memang luar biasa keturunan ya Pak ya. Iya. Wah, ini memang luar biasa. Selanjutnya Pak, saya mau bertanya, ini mau sharing sedikit soal mungkin Bapak bisa flashback ke belakang tentang pola didik orang tua. Ya. Apakah pola didik Bapak, orang tuanya Pak Kote waktu mendidik Pak Kote, Bapak juga menerapkan di anak-anak Pak Kote sekarang ini? Kira-kira bagaimana? Orang tua saya latar belakang pendidikan hanya pendidikan pemberantasan buta huruf, dulu sebut dengan PBH. PBH. Oh, Bisa baca, bisa tulis, tapi tidak lancar seperti sarjana masa kini. iya. Ibu saya hanya kelas 3 sekolah rakyat zaman Belanda, Oh, sekolah SR dan bisa sekolah. tulis, bisa baca, tapi tidak lancar dalam mengembangkannya. Nah, pola yang mereka terapkan untuk kami anak-anak adalah melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan. Iya. Dalam hal komunikasi, kata-kata bisa disuruh, bisa diperintah, tapi dengan lembut, sewaktu-waktu keras kalau kami panas dan lain sebagainya. Tapi melalui tindakan itu yang sangat luar biasa untuk membina komunikasi dengan semua anak. Iya. Dia sengaja menyiapkan pekerjaan, kami diajak untuk gotong royong. Oh. Pada saat gotong royong itulah diterapkan komunikasi yang asik bekerja. Ada Asik komunikasi yang komunikasi asik, ya. melalui bekerja. Dia tidak perintah, dia tidak komando, harus begini, harus begini. Enggak, tapi dia turun tangan langsung. Lalu diajak bergotong royong sama-sama. Oh, sama-sama bekerja ya. Dengan sebuah sikap tidak marah, tidak emosi, tapi lembut. Dan suasananya simpati. Kami senang sekali Wah. bekerja. Dalam tempo singkat kita pindahkan tanah bisa cepat selesai karena pola yang diciptakan komunikasi luar biasa. Wah, luar biasa ya pola didik itu ya, yang diturunkan dari orang tuanya Pak Kote sampai kepada Pak Kote. Dan kita tanya dulu, apakah Pak Kote menerapkan juga kepada anaknya yang ada di zaman milenial ini? Bagaimana Pak Kote? Apakah Bapak juga menerapkan pola didik yang ada di zaman dahulu Pak? Sudah pasti secara alamiah pola yang diterapkan orang tua itu terwaris juga kepada anak-anak yang mendapatkan warisan itu. Ada. Dan misalnya di rumah ada kata-kata yang saya harus buat atau ciptakan untuk komunikasi, karena saya orangnya pendiam dan biasanya komunikasi terbatas. Tapi pada saat menciptakan hubungan dengan anak itu mulai dengan ciptakan ada pekerjaan, ajak bersama-sama untuk mengerjakannya. Itu yang menjadi bagian. Jadi nilai gotong royong dan komunikasi sangat penting di sini dalam hubungan dengan sebuah komunikasi kepada anak. Saya kira ini sangat penting. Dan itu terwaris, dan saya itu juga bagus. Iya, sangat baik ya. Tidak otoriter, tidak perintah A, B, C harus kerjakan lalu dinilai, tidak. Tapi kekeluargaan itu menjadi bagian dalam hidup keluarga kami. Wah, luar biasa ya. Dari orang tuanya Pak Yohanes Kote mendidik, mengajarkan untuk saling gotong royong, sampai diturunkan kepada anak milenial zaman sekarang pun masih berlaku gotong royong. Ini memang luar biasa. Wah, luar biasa sekali Pak Kote. Ya, saya mau bertanya lagi nih Pak Kote, untuk saat ini kira-kira ada banyak
anak yang cenderung takut kepada orang tuanya, bahkan tertutup kepada orang tuanya ini Pak Kote. Jadi menurut Pak Kote, apa yang menyebabkan mereka tertutup ini Pak Kote? Ada kemungkinan, jadi berapa banyak penyebabnya, ada banyak faktor. Tetapi tentunya juga pola yang diterapkan di rumah ketika berkomunikasi dengan anak, apakah itu otoriter atau lembut, dan itu sesungguhnya membangkitkan semangat anak untuk rajin komunikasi dengan orang tua. Bagi saya itu yang perlu diciptakan, sehingga pada saat anak berkomunikasi dia tidak takut. Terus terang saya pendiam, mengeluarkan kata-kata itu untuk berbicara dengan anak itu juga sewaktu-waktu terbatas. Tapi yang menarik adalah ketika berkomunikasi dengan mereka, biasanya lewat WA atau telepon, berbicara, tanyakan keadaan mereka, dan juga menanyakan perkembangan pendidikan mereka, karena mereka tinggalnya jauh. Iya. Tinggalnya jauh ya bersamaan. Ya. Begitu. Jadi ciptakan tidak otoriter, tidak mengeras atau keras terhadap mereka, tapi sesungguhnya kita menciptakan suasana yang simpatik dengan mereka. Dan sarana yang kita gunakan juga sangat penting. Demikian. Ya memang kita perlu belajar ya. Kita memang perlu belajar supaya kita menjadi orang tua yang tidak otoriter. Mengapa? Itu akan membuat anak menjadi tertutup. Dan ketika anak menjadi tertutup, maka dia tidak akan membongkar semua rahasia hidup dia, dan dia tidak akan bisa membangun diri dia, menemukan jati dirinya. Wah, luar biasa Pak Kote. Pak Kote, selanjutnya nih saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya, tadi Bapak itu menjelaskan bagaimana pola didik, pola asuh orang tuanya Pak Kote yang dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana yang seharusnya pola didik yang Bapak mau terapkan kepada anak-anak ini, Pak? Tentunya situasi kondisi kita masa kini dengan era teknologi yang begitu luar biasa, maka pola yang perlu diterapkan adalah menyesuaikan dengan kondisi masa kini. Tetapi nilai-nilai dasar, sakral, dan benar di hadapan Tuhan tetap kita pertahankan. Untuk itu kami keluarga membangun komunikasi pada saat kumpul bersama. Pasti kami harus mengadakan doa, baca Alkitab, dan disitulah ada hal-hal tertentu yang kami sampaikan kepada mereka sebagai komunikasi. Jadi doa, baca Alkitab menjadi bagian dalam keluarga. Disitulah kami bisa baca dan uraikan, jelaskan tentang perilaku mereka, masalah seksual, masalah pergaulan, masalah yang berhubungan dengan pendidikan, dapat kami gali dari firman Tuhan sebagai acuan untuk menolong mereka bertumbuh dengan baik. Itu yang kami terapkan tiap kali kami kumpul di rumah, karena mereka jauhan. Yang ada di rumah kami bangunkan untuk menyesuaikan juga dengan waktunya dia, sehingga tidak memaksa dia untuk harus jam 4 bangun, tidak. Tapi kami menyesuaikan supaya dia juga kita hargai, dan terus ingatkan supaya dia tetap ada dalam garis yang baik, garis hidup yang baik dan yang berkenan pada Tuhan. Jadi komunikasi Bapak itu melalui renungan pagi ya, Pak ya, pembinaan yang berdasarkan kepada firman Tuhan ya Pak ya. Iya, tapi jangan lupa warisan dari orang tua tetap diterapkan. Wah, luar biasa. Mereka. Jadi tetap berlaku ya Pak ya. Iya. Dari orang tua sampai kepada anaknya. Iya. Misalnya waktu lalu ada pekerjaan yang sebenarnya bisa dikasih tukang. Ayo kita kerja. Dan situlah ajak mereka komunikasi, bagaimana kerjasama hubungan satu sama yang lain tercipta. Jadi keakraban dan rasa memiliki itu juga luar biasa sekali dari narasumber kita. Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan suatu hal yang baik. Penanaman yang dari orang tua dahulu bisa berlaku di zaman sekarang ini.
memang hal yang sangat baik sekali. Maka mari kita awali semuanya dan belajar dari keluarga-keluarga yang harmoni dan bahagia, mengawali itu semuanya dengan renungan pagi dalam komunikasi yang baik, dengan acuan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, Pak Yohanes Kote, ini ada pertanyaan terakhir saya mau berikan kepada Pak Kote ini. Jadi setelah kita berbincang-bincang banyak soal bagaimana hubungan antara orang tua dan anak ini, saya ingin tahu nilai-nilai apa ini Pak Kote, nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita ini Pak, yang Bapak tanamkan kepada anak-anak ini, nilai-nilai apa saja itu? Nilai yang paling mendasar untuk kita tanamkan kepada anak dalam hubungan dengan orang tua Iya, adalah kasih. kasih ya Pak ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu nilai dasar. Tapi ketika dijabarkan dalam hubungan dengan kehidupan sehari-hari, maka kita harus ajarkan untuk rendah hati, saling menghargai satu sama yang lain. Kita juga ajarkan untuk rajin, tidak malas, tapi rajin. Kita ajarkan juga supaya jujur, dan nilai-nilai moral yang tercantum dalam 10 hukum Taurat harus tetap dijunjung tinggi, karena itu sikap sehari-hari, interaksi satu sama yang lain. Itu hubungan dengan orang tua. Dan ketika mereka menjalankannya, pasti orang tua bangga punya anak yang mengasihi Tuhan dan punya anak yang juga punya relasi yang baik dengan sesama. Jadi ajarkan nilai-nilai kemanusiaan juga kepada mereka, supaya saling menghargai, menghormati, tidak saling menuntut satu sama yang lain, tapi sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Satu yang perlu ditambahkan di sini, Iya. gotong royong dan kerjasama dalam membangun komunikasi. Wah, luar biasa ini. Ini hal yang luar biasa. Itu warisan. Warisan yang tidak gitu ya. dilupakan. Gotong royong itu merupakan warisan didikan yang dijalankan sampai sekarang. Wah, Dan itu diterapkan dalam hubungan satu sama yang lain. wah luar Jadi biasa. antara yang tua dengan yang muda, dengan anak, terjadi kontak komunikasi yang bagus. Wah, ini Karena bersama-sama, Wah. bukan sendiri-sendiri. luar biasa ini. Ini ada generasi baby boomers bisa berlaku sampai kepada generasi milenial. Wah, sangat luar biasa ini. Memang luar biasa pola didiknya yang bisa kita turunkan ya Iya. Pak ya. Dan nilai-nilai yang perlu ditanamkan tadi saya pikir itu luar biasa sekali Pak Kote. Betul. Yang pertama itu memang perlu menanamkan kasih. Kasih itu merupakan hal yang paling utama di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Wah, memang luar biasa Pak Betul. Kote ya. Memang nilai-nilai yang perlu ditanamkan. Ya Pak Kote, terima kasih banyak Terima kasih. sudah hadir bersama di acara Bisik Bincang-Bincang Asik. Kami doa kami selalu harmoni dalam keluarga, memiliki keharmonisan dan memiliki rumah tangga yang Dan sejahtera. hubungan yang tetap terjalin dengan baik Iya Pak, terima kasih Pak. antara anak dengan Orang tua. Iya, sesuai dengan tema kita ya Pak ya, hubungan orang tua dan Dengan anak. anak. Ya, terima kasih Pak Kote sudah Terima hadir kasih. dalam acara kita. Dan saudara-saudara yang terkasih, jika saudara-saudara diberkati melalui tayangan ini, mari silahkan share ke saudara-saudara dan teman-teman, dan silahkan like, comment, and subscribe di video ini. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.